Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menuntut ilmu agama. Semoga kumpulnya kita di tempat ini jadi wasilah kelak kita juga dikumpulkan bersama dengan keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi judul kajian kita insya Allah pagi hari ini, mereka yang terusir dari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi salah satu fase yang akan kita lewati di akhirat yaitu yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kemudian kita akan digiring ke padang mahsyar. Nah, diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keadaan di padang mahsyar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamigdari mil." Pada hari kiamat atau nanti di akhirat, matahari itu akan didekatkan kepada makhluknya sehingga jarak matahari dan makhluk itu hanya 1 mil. 1 mil. Nah, yang meriwayatkan hadis ini ada yang mengatakan Al-Miqdad, ada yang mengatakan Sulaim bin Amir. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak tahu yang dimaksud oleh Nabi dengan 1 mil. Tadi kan Nabi mengatakan bahwa matahari itu didekatkan kepada makhluknya 1 mil. Perawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu apa yang dimaksud Nabi 1 mil. Apakah mil jarak perjalanan seperti yang sekarang kita lihat, atau mil celak buat mata itu ya, yang paling lebih 1 jengkal. Nah, akan tetapi apapun itu, apakah itu mil perjalanan, itu mengerikan sekali. Kalau sekarang saja matahari didekatkan jaraknya 1 mil, maka akan membuat bumi ini hangus, terbakar beserta isinya, saking panasnya. Kalau di dunia mati, orang didekatkan matahari 1 mil, tapi di akhirat tidak mati.
sebagai balasan atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Makanya kata Nabi, mereka itu disiksa dengan keringatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faminhum man yakuna ila ka'baihi." Ada yang terendam keringatnya sampai kedua mata kakinya, itu saking panasnya. Ada yang direndam oleh keringatnya sampai kedua lututnya. Ada yang direndam oleh keringatnya sampai pusarnya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kemudian Nabi berisyarat dengan bibir beliau, artinya dia tenggelam dengan keringatnya, saking panasnya. Nah, di saat-saat seperti itu maka diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalau riwayat yang tadi di dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian di dalam riwayat Imam Bukhari diterangkan bahwa ketika dalam saat manusia keadaan haus, keadaan kepanasan, maka seluruh Nabi menyiapkan telaga untuk umat-umatnya. Nabi Adam mempunyai telaga, Nabi Nuh mempunyai telaga, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyiapkan telaga untuk umat-umatnya. Yang ketika telaga itu diminum oleh umatnya, maka mereka tidak akan haus selamanya. Ini luar biasa. Dalam keadaan sedang haus, kepanasan, itu Rasul menyiapkan telaga untuk minum. Ketika mereka minum tidak akan haus selama-lamanya. Dan jumlah wadah untuk minumnya itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Dan gemerlapannya pun wadahnya seperti bintang yang ada di langit. Ketika umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin minum dari telaga tersebut, maka mereka diusir dan dijauhkan dari telaga tersebut. Sehingga Nabi sangat kaget ya. Mereka itu umatku, kata Nabi. Kenapa mereka diusir? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tadri ma badalu ba'daka." Sungguh engkau tidak tahu bahwa sepeninggalanmu mereka itu telah merubah-rubah ajaranmu. Jadi rupanya mereka yang diusir dari telaga tersebut yaitu orang-orang yang merubah-rubah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak memerintahkan, kemudian dia membuat amalan. Akhirnya mereka diusir, dijauhkan, tidak bisa minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suhqan liman badala ba'di." Celaka kata Nabi, bagi orang yang sepeninggalanku dia merubah-rubah ajaran. Nah, jadi maksudnya umat Nabi Muhammad ketika nanti ingin minum dari telaga tersebut, mereka akan diusir, dijauhkan, tidak bisa minum dari telaga tersebut. Penyebabnya karena mereka selama di dunia membuat ibadah-ibadah yang baru atau membuat ritual-ritual bid'ah. Ya, itu salah satu penyebabnya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus berhati-hati ketika ingin melaksanakan suatu amalan, suatu ibadah. Maka hendaknya kita berhati-hati apakah peribadahan tersebut sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Dalam urusan dunia saja kita kan berhati-hati kan. Kita beli motor, ditanya ini surat-suratnya mana, STNK-nya mana, BPKB-nya mana, kemudian dilihat. Beli handphone juga begitu, ditanya dusbuknya, emailnya, takutnya palsu. Dalam urusan ibadah kita harus lebih berhati-hati. Apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan yang Nabi perintahkan, atau sebaliknya bahwa ternyata amalan-amalan yang dilakukan itu adalah ritual bid'ah ya. Karena setiap amalan yang kita lakukan kalau tidak sesuai dengan yang Nabi perintahkan, pertama ditolak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan
yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi berhati-hatilah ketika kita melaksanakan suatu amalan. Orang kerja di perusahaan saja itu kalau tidak ada perintah dari bos digaji tidak? Tidak digaji kan? Ya tiba-tiba kerja bersihin apa? Kata bosnya, kenapa kamu kerja? Urusan agama lebih penting lagi. Nabi tidak memerintahkan, Allah tidak memerintahkan, tiba-tiba melakukan perkara-perkara yang tidak ada contohnya. Maka inilah amalan yang tertolak ya. Jadi kita harus ingatkan pertama keluarga kita, jangan sampai melakukan peribadatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Karena ibadah yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ini bukan masalah main-main urusan ibadah ini ya. Makanya para sahabat saling mengingatkan dengan sahabat yang lain, jangan sampai mereka berbuat bid'ah. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika diminta nasihat oleh sahabat yang lain, wahai Ibnu Abbas, tolong beri saya nasihat. Maka beliau mengatakan, alaisa bitaqullah wal istiqamah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan istiqamahlah. Kemudian beliau mengatakan, ittabi' wa la tabtadi. Kata beliau, ikutilah sunnah Nabi Muhammad, jangan berbuat bid'ah. Jadi para sahabat sudah saling mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Karena tadi konsekuensinya salah satunya disebutkan di mahsyar saja mereka diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum berbicara tentang hukuman yang lainnya. Ini di mahsyar saja sudah demikian. Makanya para sahabat saling mengingatkan kepada sahabat yang lain jangan sampai melakukan ritual bid'ah. Karena Nabi mengatakan semua bid'ah sesat. Nabi yang mengatakan di dalam hadis. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah sesat. Nah, kemudian ini diperkuat oleh para sahabat Nabi seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa in ra'aha nasu hasanatan. Setiap bid'ah sesat meskipun manusia menganggap baik. Jadi sahabat memperkuat pernyataan Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, diperkuat oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang lain Ibnu Mas'ud sama mengatakan bahwa semua bid'ah sesat ya. Jadi kita harus senantiasa menasehati keluarga kita dari perbuatan-perbuatan ini ya. Karena kalau kita lihat ritual-ritual bid'ah ini semakin berkembang atau semakin hilang? Berkembang. Dulu ketika kita masih kecil mungkin ya hanya berapa saja ritual-ritual bid'ah. Tapi sekarang kita lihat ritual-ritual bid'ah itu semakin bertambah. Peringatan ini, peringatan itu. Hari ini itu banyak sekali ritual-ritual bid'ah. Sekarang makanya kita harus lebih gencar lagi menasehati dan mendakwahkan kepada masyarakat, kepada orang terdekat kita dari bahaya bid'ah. Apalagi di Indonesia kan banyak sekali perkembangannya itu. Makanya kalau kita lihat negara yang hampir tidak ada ritual-ritual bid'ah yaitu di negara Arab Saudi kan, hampir tidak ada ritual-ritual bid'ah di sana. Karena dua kota suci itu, Mekah dan Madinah, itu dijaga oleh Allah. Ketika ada orang yang melakukan ritual bid'ah di sana, maka mereka akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat dan seluruh manusia. Itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahdatsa fiha hadatsan, aw muhdisan, fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang melakukan bid'ah di kota kami ini, kata Nabi, aw muhdisan, atau melindungi orang yang melakukan bid'ah. Jadi yang Nabi sebutkan, barang siapa yang melakukan bid'ah di kota kami ini atau melindungi orang yang melakukan ritual-ritual bid'ah, fa'alaihi la'natullah,
maka mereka akan dilaknat oleh Allah wal malaikati wan nasi ajma'in. Kemudian dilaknat oleh malaikat dan dilaknat oleh seluruh manusia, ya. Bahkan amalan wajib dan sunnahnya tidak akan diterima, ya. Jadi kalau kita lihat, makanya di Arab Saudi kan begitu ketat, ya. Ada sedikit saja bintik-bintik ditangkap sama askar. Karena orang yang melindunginya saja, ternyata di dalam hadis, mereka akan dilaknat oleh Allah. Bukan hanya yang pelakunya, orang yang melakukan melindungi ritual-ritual bid'ahnya saja, mereka akan dilaknat oleh Allah, ya. Bismillah. Kemudian, dan juga ada sebagian orang yang menganggap bahwa yang dimaksud bid'ah itu berarti antum pakai mic bid'ah, televisi bid'ah, pesawat, bukan, ya. Yang dimaksud bid'ah itu bukan perkara-perkara dunia, tapi perkara-perkara agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam, beliau menyebutkan yang disebut bid'ah itu thariqatun fiddin mukhtara'atin tudahi syar'iyyat. Perhatikan kata beliau, bid'ah itu thariqatun fiddin, suatu jalan dalam agama, bukan dunia yang dibuat-buat yang menyerupai syariat. Jadi kalau urusan dunia, Nabi memerintahkan silakan berinovasi, kan? Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia silakan. Jadi untuk urusan dunia silakan dikembangkan. Tidak ada istilah bid'ah. Yang dimaksud bid'ah itu adalah ritual agama, ya. Baik. Kita sekarang menjelaskan contoh-contoh ritual bid'ah. Jadi jangan disembunyi-sembunyikan urusan bid'ah, urusan syirik, urusan khurafat, jangan. Kita harus sampaikan, karena dakwah yang harus pertama digerakkan adalah dakwah tauhid, ya. Baik. Yang pertama contoh ritual bid'ah adalah ritual tahlilan atau kenduri. Tahlilan kematian atau kenduri. Tahlilan yang dimaksud bukan mengucapkan la ilaha illallah, bukan, ya. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak dianjurkan, tapi tahlilan yang dimaksud yaitu ketika seseorang meninggal dunia, kemudian keluarganya sibuk menyiapkan makanan di hari pertama kematian, hari ketiga kematian, hari ke-7 dan hari ke-40. Bahkan ada lagi nanti 100 dan hawal, ya. Ini yang dimaksud. Jadi jangan diselewengkan. Ada orang mengatakan, oh berarti melarang tahlilan, melarang la ilaha illallah. Tidak. Kalau la ilaha illallah dianjurkan, kan? Nabi bersabda apa? Man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Yang kita bahas adalah, yaitu dia ketika seseorang meninggal dunia, maka sibuk para keluarganya membuat acara makan-makan di hari pertama sampai seterusnya, ya. Kita akan sebutkan bagaimana menurut hadis, bagaimana menurut pendapat sahabat, bagaimana menurut puluhan kitab ulama tentang acara tahlilan ini. Baik, kalau kita bahas mengenai tahlilan ini ada 3 perkara yang selalu dibahas. Yang pertama, masalah hukum makan-makan di rumah kematian. Yang kedua nanti masalah ihda'us tsawab, sampai tidaknya bacaan kepada mayit. Yang ketiga, hukum zikir-zikir di rumah kematiannya, itu yang dibahas. Yang pertama yang akan kita bahas, hukum makan-makan di rumah kematian dulu. Nah, ini makan-makannya saja. Pertama, makan-makan di rumah kematian bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi memerintahkan ketika seseorang meninggal dunia, maka para tetanggalah yang harus mengirimkan makanan kepada keluarga kematian. Sebagaimana ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia ketika di perang Mu'tah, maka Nabi memerintahkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isna'u li ahli Ja'farin ta'aman fa innahum qad atahum amrun sabalah. Buatkan atau kirimkan makanan untuk keluarga Ja'far karena telah menimpa kepada mereka sesuatu yang menyibukkan mereka. Jadi yang sunnahnya seperti ini. Ketika seseorang meninggal dunia, sunnahnya kita membantu dia. Jangan dibalik. Sekarang yang terlihat
terbalik kan. Jadi kata peribahasa apa? Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah sedih, istrinya meninggal, harus sibuk menyiapkan makanan karena tidak kecil, tapi orang banyak yang ngutang. Ini kan memberatkan. Makanya ketika di Bali, Nabi memerintahkan ketika seseorang meninggal dunia maka kirimkan, kata Nabi. Kemudian di Bali maka menjadi bid'ah karena tidak sesuai, bertentangan dengan sunnah. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama, makan-makan di rumah kematian ini bertentangan dengan hadis Nabi. Kemudian yang kedua, makan-makan di rumah kematian itu bertentangan dengan perkataan para sahabat. Jadi tadi sudah bertentangan dengan hadis Nabi. Yang kedua sekarang bertentangan dengan perkataan para sahabat. Diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata sahabat apa? Kunna na'udul ijtima' ila ahli maiti wa su'il ta'ami ba'da dafnihi minan niyahah. Kami, kata para sahabat, yang menyebutkan kami siapa? Para sahabat. Catat ya, yang harus kita ikuti ini sahabat. Kami, kata para sahabat, menganggap bahwa kumpul-kumpul di rumah kematian, kemudian makan-makan di sana sama dengan meratapi mayit dengan niyahah. Nah, jadi sahabat saja mengatakan bahwa makan-makan di rumah kematian, kumpul-kumpul di sana sama dengan meratapi mayit, kata sahabat. Ini yang mengatakan sahabat Nabi SAW yang kita harus mengikuti. Generasi terbaik kan sahabat itu. Generasi terbaik itu ada berapa? Ada 3. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat di zamanku, kata Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian summa alladhina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu para tabi'in. Kemudian setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Nah, generasi yang 3 saja, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pernah diceritakan baik di dalam hadis atau di dalam asar mereka mengadakan acara tahlilan. Padahal yang mati di zaman Nabi banyak tidak? Yang mati di zaman sahabat banyak tidak? Banyak, tapi tidak ada. Nabi tidak pernah mentahlilkan para sahabat. Begitupun para sahabat tidak pernah mentahlilkan Nabi, dan para tabi'in tidak pernah mentahlilkan para sahabat, dan seterusnya, tidak ada. Bahkan sampai ke bawah lagi ke 4 imam mazhab, dari mulai Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang melakukan ritual tahlilan. Nah, jadi yang kedua, makan-makan di rumah kematian ini bertentangan dengan perkataan para sahabat, dan 3 generasi terbaik tidak ada yang melakukannya. Baik, ya. Kemudian yang ketiga, bahwa makan-makan di rumah kematian ini bertentangan dengan kitab para ulama. Nah, ternyata di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i sendiri yang paling banyak, ternyata disebutkan bahwa makan-makan di rumah kematian itu ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh, ada yang mengatakan haram. Kita akan sebutkan beberapa saja di sini tentang kitab-kitab ulama mengenai hukum makan-makan di rumah kematian. Yang pertama disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau Sarah Minhaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyebutkan wa ma'tida min ja'li ahli al-mayyit ta'aman, dan apa yang menjadi adat kematian, liyad wan nasa ilaihi bid'atun makruhatun, kemudian mengumpulkan orang untuk datang ke tempat tersebut, maka ini merupakan bid'ah yang dibenci, kata beliau. Ini awalnya bid'ah yang dibenci. Jadi adat kematian sekarang, ada yang meninggal, membuat makanan, diundanglah orang untuk datang ke tempat tersebut. Ini merupakan bid'ah yang dibenci. Bal kullu dzalika haram, bahkan semua perbuatan itu hukumnya haram, kata beliau. Ini ulama Syafi'iyah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apabila apa kalau jadi haram? Pertama, in kana min malin mahjurin,
kalau menggunakan harta anak yang mesti dihajar. Jadi bapaknya meninggal dunia misalnya, punya anak kecil yang belum bisa mengelola harta, itu namanya anak yang mesti dihajar. Kan yang mengelola hartanya nanti siapa? Siapa saja lah. Karena anak itu belum bisa mengelola hartanya, kan harta warisan dia. Nah itu malah hartanya dipakai untuk tahlilan, haram hukumnya kata beliau. In kana min malin majulin. Pertama yang haram menggunakan harta anak yang mesti dihajar. Yang kedua yang haram au min maitin alaihi dainun. Yang kedua maitnya itu punya hutang. Ini sudah jelas-jelas maitnya punya hutang ke bank Emo, ke bank Karya, ke tukang panci, tukang baskom, pokoknya hutangnya malah dibikin tahlilan, maka hukumnya haram kata beliau. Yang kedua au min maitin alaihi dainun, atau maitnya punya hutang maka haram. Yang ketiga au yatarattabu alaihi dirarun. Yang haram itu yang ketiga akan membawa madarat dan selainnya. Jadi kalau dipakai tahlilan maka nanti anak-anaknya akan terlantar, mungkin istrinya akan terlantar dan lain sebagainya. Itu haram. Sedangkan yang kita lihat kan seperti itu. Orang habis tahlilan itu banyak punya hutang. Anak sendiri pernah ditanya sama orang dekat sini, Ustaz, boleh tidak saya nagih hutang sama orang? Hutang apa? Hutang bekas tahlilan, berapa? 5 juta. Sudah berapa tahun? Udah 4 tahun, nanti belum bayar-bayar. Itu jadi mereka sampai hutang. Orang yang punya hutang saja membuat tahlilan haram, ini sengaja berhutang untuk tahlilan. Bahkan anak lihat sendiri ada orang menjual rumahnya biaya tanda sampai sebegitunya karena mereka menganggap bahwa acara ini adalah suatu yang wajib. Bahkan orang yang tidak ikut itu kan dicemooh, Wahabi ya ikut tahlilan, jadi dibenci juga yang tidak ikut. Herannya, jadi ini menanamkan keyakinan kepada masyarakat seolah-olah ritual ini wajib, sehingga yang tidak ikut itu dibenci. Ini banyak kawan-kawan kita, nah itu aktif di media, malah ratusan grup, banyak yang bertanya, soal saya dibenci gara-gara tidak ikut tahlilan. Jadi rupanya mereka yang membenci. Nah jadi itu kitab pertama yang menyebutkan bid'ahnya tahlilan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj atau Syarah Minhaj. Pertama disebutkan kumpul-kumpul di rumah kematian, makan-makan, itu bid'ah yang dibenci, bahkan bisa menjadi haram kalau 3 perkara tadi. Pertama, menggunakan harta anak yatim. Kedua, maitnya punya hutang. Ketiga, akan membawa madarat dan selainnya. Ya. Baik, kita masuk ke kitab yang kedua yang menyebutkan bid'ahnya tahlilan atau makan-makan di rumah kematian. Yang kedua di dalam kitab I'anatul Talibin. Ini masyhur kitab. Di sana disebutkan apa? Ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda alil maiti wa sunnati minal bid'il munkarati allati sabu ala man hiya waliul amri. Dan apa yang dilakukan masyarakat berupa kumpul-kumpul di rumah kematian, kemudian membuat makanan, ini merupakan bid'ah yang munkar yang pemerintah akan mendapatkan pahala ketika melarang acara tersebut. Bayangkan, kumpul-kumpul di rumah kematian, makan-makan di sana merupakan bid'ah yang munkar katanya. Yang kalau pemerintah melarang acara itu akan mendapatkan pahala. Nah ini asal mulanya, Anda baca secara panjangnya. Jadi ada seseorang bertanya kepada mufti, wahai syekh, bagaimana kalau kita kembalikan tradisi ini kepada tradisi yang sunnah, kata orang tersebut. Karena yang sunnahnya tadi kan tetangga kan yang membuat makanan. Nah ini sudah ada di zaman syekh itu. Bagaimana kalau kita kembalikan tradisi ini kepada tradisi yang sunnah, katanya. Apakah kita akan mendapatkan pahala? Maka dijawab oleh Syekh, iya. Ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda alil maiti wa sunnati minal bid'il munkarati allati yusabu ala man walil amri. Baik, kemudian kitab yang ketiga. Ini anak jelaskan untuk memperkuat saja bahwa ini ternyata para ulama pun di dalam kitab-kitabnya mengatakan seperti ini hukumnya.
Yang pertama tadi mengatakan bid'ah yang makruh bahkan haram. Yang kedua barusan mengatakan bid'ah yang munkar. Sekarang yang ketiga ini disebutkan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah. Di sini disebutkan wa minal bid'ahil makruhati ma yuf'alul ana min dzabhi dzabaihi inda khurujil maiti minal baiti aw indal qabri aw i'dadit ta'ami liman yajtami'u li ta'ziyati wa taqdimuhu lahum kama yuf'alu dzalika fil afrahi wa muhafil sururi wa idza fil warasati qasirun an darajatil bulughi haruma i'dadut ta'ami wa taqdimu. Nah, di dalam kitab ini disebutkan dan merupakan bid'ah yang dibenci, yaitu pekerjaan yang dilakukan di zaman sekarang dengan menyembelih sesembelihan ketika mayit dikeluarkan dari rumah duka atau dikubur dan menyediakan makanan bagi orang-orang yang takziah seperti dalam bentuk pesta dan kegembiraan. Kalau harta itu diambil dari harta anak yang belum mencapai derajat baligh, maka hukumnya haram menyediakan makanan tersebut dan menyuguhkannya. Jadi hampir sama dengan yang tadi penjelasannya. Awalnya mengatakan bid'ah yang makruh, yang dibenci. Tapi kalau menggunakan harta anak yatim tadi maka menjadi haram ya. Baik. Nah, ini kitab yang ke berapa? Yang ketiga ya. Kemudian kitab yang keempat yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian diterangkan di dalam kitab Asya Ad-Dusuki. Di sini diterangkan wa amma jam'un nasi ala ta'ami baitil maiti fa bid'atun makruhatun. Adapun mengumpulkan orang untuk makan-makan di rumah kematian ini merupakan bid'ah yang makruh atau yang dibenci. Jadi maksud kami gini, ikhwan. Ana sebutkan pendapat para ulama tentang bid'ahnya ini, jangan sampai kita yang mengatakan wah tahlilan itu bid'ah, akhirnya kita yang dituduh. Tuh, Salafi, wah dia suka membid'ahkan. Ini yang menyebutkan para ulama kan. Jadi kita hanya menyampaikan pendapat ulama. Jadi di dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki diterangkan wa amma jam'un nasi ala ta'ami baitil maiti fa bid'atun makruhatun. Adapun mengumpulkan orang untuk makan-makan di rumah kematian maka ini merupakan bid'ah yang dibenci. Nah, itu kitab yang keempat. Kemudian kitab yang kelima. Kitab yang kelima yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian di dalam kitab I'anatul Talibin lagi, di dalam pembahasan yang lain. Di sini terangkan wa yukrahu diyafatu min at-ta'ami min ahli al-maiti li'annahu syuri'a fi sururi wa hiya bid'atun. Sudah bid'ah lagi yang disebutkan. Dibenci menyuguhkan makanan dari kematian sebab cara seperti itu seperti dalam sedang bergembira. Jadi suguhan makanan tersebut adalah bid'ah. Bid'ah ya. Ini ulama Syafi'iyah juga yang menyebutkan. Kemudian di dalam kitab yang lain, mungkin ini kitab yang terakhir ya. Kalau panjang-panjang mungkin takutnya bosan Bapak. Banyak banget. Ini kitab yang keenam yang menyebutkan bid'ahnya makan-makan di rumah kematian, yaitu di dalam kitab Mawahib Al-Jalil. Di sini disebutkan anma islahu ahlil maiti ta'aman wa jam'un nasi alaihi faqad karihahu jama'atun wa adduhu minal bid'i li'annahu lam yunqal fihi syai'un wa laysa dzalika mawdi'al wala'ima. Adapun kegiatan menyuguhkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit dan mengumpulkan orang untuk datang ke tempat tersebut, maka ini dibenci oleh mayoritas ulama. Bayangkan, ini dibenci oleh mayoritas ulama. Mereka pun menganggap perbuatan tersebut adalah bid'ah. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa para ulama pun ternyata di dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa makan-makan di rumah kematian ini adalah bid'ah ya. Jadi kita simpulkan ya. Pertama tadi disebutkan makan-makan di rumah kematian bertentangan dengan hadis. Yang kedua bertentangan dengan perkataan
para sahabat. Kemudian yang ketiga, para ulama pun di dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa makan-makan tersebut adalah perkara yang bid'ah. Nah, ini ada syubhat, Anda jelaskan sedikit. Jadi tadi kan ada yang mengatakan bid'ah yang munkar, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan bid'ah yang makruh. Nah, yang paling kecil bid'ah yang makruh dijadikan senjata oleh mereka. Ini syubhat. Jadi mereka mendengar seperti ini, dicarilah hukum yang paling ringan. Oh, ini sekedar makruh saja. Jadi ambil hukum yang paling ringan, sekedar makruh saja. Kenapa makruh dilarang-larang? Maka kita jawab, karena syubhat itu sekecil apapun harus dijawab, ya. Nah, pertama, kalau memang ini dianggap perkara yang makruh, kenapa mereka mau merutinkan perkara yang makruh? Bukankah makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala kan secara fikih saja? Jadi kenapa mereka menyukai perkara yang makruh kalau memang mereka menganggap makruh? Yang kedua, makruh yang dimaksud oleh para ulama tadi, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah, belum tentu makruh yang disebut oleh kita dibayarkan. Bukan. Karena orang-orang dulu seperti di zaman Imam Syafi'i, nanti kita jelaskan, kalau ingin menghukumi sesuatu tapi tidak ada nas di dalam Al-Quran tentang haramnya, mereka tidak berani mengatakan haram. Hanya mereka mengatakan makruh. Makruh, meskipun ada dalil larangan di dalam hadis, tapi tidak ada dalil di dalam Al-Quran, mereka hanya mengatakan makruh. Ini contohnya banyak, nanti akan sebutkan. Pertama, di dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i mengatakan, fakullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Semua orang yang bersumpah dengan selain Allah, maka makruh baginya. Beliau mengatakan, orang yang bersumpah dengan selain Allah hukumnya makruh. Yang benar makruh atau haram? Haram. Karena diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjumus ke dalam kekafiran dan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Sekarang anak tanya buat bapak-bapak, kalau orang melakukan kekafiran atau kesyirikan itu makruh atau haram? Haram. Nah, jadi yang dimaksud Imam Syafi'i, man halafa kullu man halafa bi ghairillahi karihtu lahu. Semua orang yang bersumpah dengan selain Allah maka makruh baginya, maknanya haram. Karena hadis Nabi mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kekafiran atau telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, ini baru satu saja penguat bahwa kalau mereka menganggap itu makruh, bagaimana kalau makruh yang ini? So, ya, ini sedikit saja. Nanti kita kuatkan lagi. Nah, makanya kalau kita lihat ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan makruh, kita jangan ini sekedar makruh, jangan senang dulu, karena ternyata banyak perkara-perkara yang menurut ulama perkataannya makruh maknanya haram. Ini diperkuat oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Mustashfa. Kata beliau apa? Fakathiran ma yaqulu Syafi'i rahimahullah wa aqrabu kadza wa huwa yuridu tahrim. Sering Imam Syafi'i mengatakan ini makruh, wa huwa yuridu tahrim, tapi maksud beliau ingin mengharamkan. Jadi Imam Ghazali sendiri mengatakan yang dimaksud makruh oleh Imam Syafi'i maksudnya haram. Jadi ini sebagai untuk membantah orang yang mengatakan, oh ini masa sekedar makruh dilarang-larang, kalau mereka menganggap memilih pendapat yang paling ringan tadi, yaitu makruh. Ternyata para ulama pun mengatakan bahwa yang disebut makruh oleh Imam Syafi'i ternyata haram. Ini kata Imam Ghazali. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, nah Imam Nawawi ini ulama dari mazhab siapa? Syafi'i. Bahkan beliau yang menjelaskan mana mazhab yang qadim, mana mazhab yang jadid, mana mazhab yang harus dipakai, mana yang ditinggalkan. Kata beliau apa? Perhatikan. Wa muradu Syafi'i bil karahati karahatu tahrim.
Mereka berkata yang dimaksud makruh oleh Imam Syafi'i maksudnya haram, kata Imam An-Nawawi. Nah, jadi maksud kami, ketika para ulama mengatakan tadi bahwa makan-makan di rumah kematian ini adalah bid'ah yang makruh, jangan senang dulu, karena ternyata para ulama terdahulu itu dijelaskan oleh para ulama yang lain, ketika tidak ada nasnya di dalam Al-Quran tentang haramnya, maka mereka hanya mengatakan makruh saja, tetapi maknanya haram. Ya, nah jadi itu sebab pertama sudah kita bantah ya. Nah, mungkin pembahasan masalah makan-makannya kita sampai ini saja ya. Jadi mungkin sudah cukup ya, kita tahu bahwa hukumnya seperti itu. Sebenarnya ini masih banyak tentang syubhat-syubhatnya. Jadi tapi ya sudahlah, takutnya khawatir tidak cukup waktunya ya. Jadi anak ingin tuntas pembahasan ini. Baik, jadi yang pertama, makan-makan di rumah kematian berdasarkan hadis, perkataan para sahabat dan puluhan kitab ulama ternyata seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum ihda'us thawab, mengenai sampai tidaknya bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada mayit. Karena yang terlihat seperti itu kan, yaitu tahlilan, orang membaca Al-Fatihah, membaca surah Yasin dikirimkan kepada mayit, kan gitu. Belum kita jelaskan, kadang orang tidak bisa membedakan antara mengirim pahala dan mendoakan. Kalau mendoakan itu bukan seperti itu. Kalau ada orang yang mati, kita doakan seperti Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu doa ya. Misalnya ada orang kerabat kita meninggal di Jakarta, kita doakan di sini, boleh tidak? Boleh, itu namanya doa. Yang dibahas di sini bukan doa, bukan. Bedakan antara doa dengan transfer pahala. Yang akan kita bahas sekarang transfer pahala. Bagaimana hukumnya seorang mengirimkan pahala Yasin, pahala Fatihah kepada mayit. Paham ya? Jadi harus bisa membedakan dulu antara mendoakan dan mentransfer pahala, beda ya. Karena nanti suka ada syubhat juga mereka. Oh, berarti melarang mendoakan? Bukan. Ini masalah transfer pahala ya. Baik. Ternyata di dalam mazhab Syafi'i sendiri bahwa diterangkan oleh Imam An-Nawawi, mengirimkan bacaan Al-Quran kepada mayit itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Kata beliau di dalam kitab Al-Muhadzab, wa amma qiraatul Qur'ani fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabu ilal mayyit. Adapun bacaan Al-Quran yang masyhur di dalam madhhab Syafi'i, maka pahalanya tidak sampai kepada mayit. Ini yang menyebutkan siapa? Imam Nawawi yang menjelaskan mana mazhab Syafi'i. Kata beliau, yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, ketika mengirimkan bacaan Quran kepada mayit itu pahalanya tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Imam Syafi'i ada dua alasan Imam Syafi'i. Yang pertama berdasarkan ayat Al-Quran di dalam surah An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Nah, kalau ngirim Fatihah, ngirim Yasin, ini usaha yang mati atau usaha yang hidup? Pahalanya buat siapa? Buat yang hidup berdasarkan ayat ini. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan sendiri. Itu alasan pertama Imam Syafi'i. Alasan kedua Imam Syafi'i, hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa dari anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ternyata Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang dikirimkan kepada mayit itu pahalanya tidak sampai kepada mayit ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut saja ya. Masalah zikir-zikir di rumah kematian yang juga ini tidak pernah kita temukan baik di dalam hadis atau di dalam asar. Ternyata di dalam hadis, di dalam asar tidak ada
para sahabat yang menukil ketika seorang meninggal dunia, kemudian mereka kumpul-kumpul untuk berzikir-zikir dengan zikir seperti yang kita lihat sekarang tidak ada ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa ritual tahlilan ini yang isinya 3, pertama makan-makan di rumah kematian, kemudian mengirimkan pahala kepada mayit, dan kumpul-kumpul untuk berzikir-zikir di sana tidak ada tuntunannya sama sekali ya. Nah, jadi ritual tersebut adalah bid'ah ya. Nah, ini hanya sekedar satu contoh saja. Kita awalnya pembahasannya kan membahas tentang salah satu contoh ritual bid'ah. Salah satunya sudah Anda jelaskan masalah tahlilan. Kalau kita bahas mungkin masih banyak lagi. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan ya, karena subhanallah, Anda itu teler subhanallah. 1 jam ini tidur semalaman, jadi istirahat. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Mohon maaf, Ustaz. Apakah masuk yang makruh juga atau mungkin haram? Apa sebabnya? Sebab bukan hanya di tempat kematian, justru di tempat-tempat seperti perayaan-perayaan juga, seperti ada hitanan atau tasyakuran, kelahiran dan lain sebagainya, suka diadakan seperti semacam tahlilan, jadi tidak beda lah, tidak beda acara segala macamnya, sama seperti yang ada yang mati, semacam di tahlilan, acaranya sama, baik itu syukuran atau walimahan dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk bid'ah? Jadi beliau bertanya, ini kami review ya, soalnya kan takut tidak terdengar sebenarnya, jadi ini kan nanti ditonton. Beliau bertanya apakah termasuk bid'ah ketika seseorang mengadakan acara seperti tasyakuran, khitanan, tetapi isi di dalamnya ada makan-makan, ada tawasulan dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi jawabannya, kalau memang tidak disertai dengan ritual-ritual yang bid'ah, maka boleh-boleh saja. Mungkin bahasa kitanya seperti halal bihalal. Orang diundang untuk makan, kemudian sudah makan, sudah pulang. Jadi kita syukuran anak kita telah dihitan, dipanggillah orang-orang miskin, kemudian kerabat-kerabat kumpul, dikasih makan, ngobrol-ngobrol, tidak ada acara ini itu, maka pulang mereka, maka tidak apa-apa. Itu disyariatkan kalau kita punya harta yang lebih, atau misalnya kita rumah sudah bagus ya, syukuran dalam bentuk mengundang orang, makan-makan, pulang, sudah seperti itu. Tetapi kalau sudah ditambah lagi dengan acara yang tadi, ada tawasulannya segala macam, maka menjadi bid'ah. Karena ini ada babnya juga, bab tawasulan. Tadi malam kita membahas di Ciuber ya, karena tidak boleh bertawasul kepada orang yang mati, tidak boleh ya. Dulu ketika di zaman pacaklik, orang-orang tidak datang kepada kuburan Nabi, tidak, tapi datang kepada Abbas, karena Abbas masih hidup. Kalau boleh bertawasul kepada orang yang sudah mati, maka mereka akan datang ke sana. Nah, begitupun di acara tersebut, kalau hanya makan-makan, ngobrol-ngobrol pulang, maka itu boleh-boleh saja. Mungkin Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Yang pertama, apakah doa bisa merubah takdir mengenai kematian, kemudian rezeki, ajal kita itu sudah dicatat ketika usia berapa? 4 bulan. Diterangkan di dalam hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu bihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. Jadi sebenarnya itu sudah ditentukan ajalnya berapa tahun. Makanya hati-hati, kita itu ada yang ditulis 40 tahun, 50 tahun, sudah ditulis ketika usia 4 bulan, ajalnya, hartanya, segala macam. Jadi secara umum takdir kita sudah ada catatannya di sana ya. Adapun yang menyatakan
kalau kalian ingin ditambah rezeki dan dipanjangkan umur, maka memperbanyak silaturahim. Itu maknanya umurnya tetap saja sama, tetapi manfaatnya lebih besar. Kayak para ulama dulu, mereka ada yang usia 40 tahun, 30 tahun, tetapi manfaatnya banyak kan? Dia mengarang kitab sampai puluhan kitab, jadi manfaatnya yang banyak, berkahnya yang bertambah. Nah ini pun dengan doa, mungkin yang seharusnya umurnya 40 tahun, tetap 40 tahun. Dia berdoa melawan takdirnya, tapi nanti manfaatnya lebih banyak. Kemudian yang kedua ini, apakah sholat duha bisa dilakukan secara rutin? Soalnya pernah baca keterangan bahwa Nabi Muhammad melakukannya hanya sesekali ya. Masalah sholat duha itu khilaf para ulama. Ada yang mengatakan boleh dirutinkan karena Aisyah pun melakukan secara rutin. Padahal Nabi melakukan sesekali saja. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh dirutinkan karena khawatir menjadi bid'ah ya. Allah alam, ana sendiri lebih mengikuti pendapat bahwa dilakukan secara sesekali saja. Artinya dalam satu minggu itu mungkin boleh dilakukan 6 kali atau 5 kali, tidak harus full. Tetapi kalau ada orang yang ingin mengikuti pendapat yang seperti Aisyah, dia tidak pernah meninggalkan, silahkan. Karena urusan fikih itu legowo ya, banyak khilaf. Selama khilafnya berdasarkan dalil yang kuat. Nah mungkin ada lagi kita tambahan ya. Ini kembali ke topik kumpul ya, kumpul di kematian. Terutama kalau sudah 40 hari itu kan merupakan pesta. Iya. Dan tetangga-tetangga itu hampir semuanya menyumbang. Apakah itu termasuk sumbangan itu terperosok pada bid'ah atau tidak? Yang nyumbang khusus untuk tarian. Jadi kalau kita tahu bahwa perbuatan tersebut akan dipakai untuk melakukan ritual bid'ah, maka kita bertahun dengan perbuatan buruknya kan. Sementara Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kalau kita tahu bahwa uang yang kita kasih akan dipakai untuk tahlilan, maka tidak boleh. Makanya anak sendiri, ini beberapa kali anak kasih kepada orang, anak pesan, ini anak kasih, tapi maaf jangan dipakai untuk tahlilan, silakan untuk jajan atau untuk keperluan lainnya. Kalau kita sudah melakukan hal demikian, maka insya Allah terlepas dari perbuatan mereka. Jadi kalau kita sudah amanahkan, ini uang bukan untuk tahlilan, kemudian mereka pakai untuk tahlilan, maka kita terlepas dari dosa tadi. Jadi mungkin satu lagi ya pertanyaannya. Assalamualaikum. Terjadi lainnya yang jadi pertanyaan di antara keluarga mungkin anak-anaknya kalau jauh ketika meninggal anak-anaknya kan datang ke keluarga dari jauh berkumpul di sana mungkin berapa hari lalu ya. Nah pertanyaannya apa yang bisa dilakukan dan ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik, dalam masa pertama. Baik. Tentunya ya kalau untuk takziah, itu takziah dibatasi berapa hari sebenarnya? 3 hari. Jadi kalau orang kumpul-kumpul untuk takziah, bukan untuk makan-makan, maka boleh dia kumpul-kumpul di sana. Tapi bukan untuk makan-makan. Kemudian apa yang dilakukan selama masa-masa tersebut? Maka boleh dia bersedekah, tapi tidak dengan acara tersebut. Jadi misalnya anak-anaknya dia ingin bersedekah untuk orang tuanya, karena kan sedekah dari anak sampai kepada orang tuanya, doa saja sampai untuk orang tuanya. Kemudian dia misalnya mau sedekah, bapaknya meninggal dunia, anaknya anak 3, yang satu ingin bersedekah, maka silakan bersedekah, tapi jangan dilakukan di sana. Dia bawa ke masjid. Afal anak titip untuk ayah saya beliin Al-Quran atau apa, maka itu boleh. Boleh tidak itu? Boleh. Atau anak yang satu lagi, saya mau bersedekah untuk orang tua saya mau berikan kepada rumah Quran, maka boleh seperti itu ya. Bersedekahnya seperti itu. Jadi
Bahkan terangkan di dalam kitab Al-Bajjah, wa yuqahu yakharu ta'ami fil yaumil awwali wasalisi wa ba'da usbu. Dan dibenci makan-makan di rumah kematian di hari pertama, hari ketiga, dan hari ketujuh. Jadi kalau kita manfaatkan untuk bersedekah di sana, misalnya kita niatnya mau sedekah, tapi di masa-masa itu kan khawatir masuk ke dalam hadis Nabi tadi. Jadi kalau mau sedekah boleh saja, cuma tempatnya jangan yang lisan nafkah tidak. Jadi boleh kita kemana sumbang, ke fakir miskin, ke anak yatim, ke rumah Quran, ke masjid ya. Nah mungkin seperti itu ya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.